Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Humaira Desilita dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1 semester 1 dengan NIM P071240200028. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi wanita beserta dengan struktur-strukturnya. Nah, jadi apa sih sistem reproduksi itu? Jadi sistem reproduksi itu merupakan sekelompok organ yang terlibat dalam sistem reproduksi. Jadi organ-organ ini yang akan mempersiapkan mulai dari masa kehamilan sampai dengan masa melahirkan. Nah, jadi setiap organ ini memiliki fungsinya masing-masing. Organ-organ ini sendiri dimiliki wanita sejak ia lahir. Namun, kemampuan sistem reproduksinya akan berfungsi setelah masa pubertas. Sistem reproduksi wanita itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sistem genitalia interna dan sistem genitalia eksterna. Jadi, sistem genitalia interna ini adalah bagian dalam, dan genitalia eksterna ini merupakan bagian luar dari sistem reproduksi wanita sendiri. Jadi yang pertama kita akan membahas genitalia eksterna terlebih dahulu. Jadi ini merupakan genitalia eksterna pada wanita. Di sini terdapat mons pubis. Nah, kemudian di sini terdapat labia mayora. Ini merupakan labia mayora dan terdapat juga labia minora. Nah, labia minora ini adalah labia minora. Kemudian terdapat glans klitoris. Glans klitoris adalah ini. Di bagian sini adalah glans klitoris. Kemudian di sini juga terdapat orificium uretra. Jadi orificium uretra ini tempat keluarnya saluran kencing. Nah, ini adalah vestibulum. Kemudian terdapat juga liang vagina atau lubang vagina. Ini adalah lubang vagina sendiri. Dan di sini terdapat anus. Ini adalah anus. Jadi ini semua merupakan bagian dari genitalia eksterna pada sistem reproduksi wanita. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem reproduksi wanita genitalia interna. Jadi di sini sudah terdapat gambarannya. Yang pertama kita akan membahas yang di sebelah sini terlebih dahulu. Jadi sistem genitalia interna yang sudah saya jelaskan tadi merupakan bagian dalam dari vagina. Ini merupakan liang dari vagina. Di sini merupakan liang dari vagina. Kemudian di sini adalah serviks. Setelah itu masuk di sebelah sini, ini merupakan uterus atau rahim. Nah, di uterus ini terdapat beberapa lapisan yang kita bisa lihat di sini. Lapisan yang pertama adalah perimetrium, yaitu lapisan paling luar. Kemudian lapisan kedua adalah myometrium, dan yang terakhir adalah lapisan endometrium, yaitu lapisan yang akan luruh jika tidak terjadinya pembuahan antara sel telur dengan sel sperma. Kemudian kita lanjut yang di bagian sini. Di sini terdapat tuba falopi. Ini merupakan tuba falopi. Proses terjadinya pertemuan antara sel telur dengan sel sperma atau tempat terjadinya pembuahan. Di sini pada tuba falopi atau ampula tuba. Kemudian di sini terdapat ovarium. Ini adalah ovarium. Terdapat
pada kiri dan kanan. Kemudian kita akan membahas yang di sebelah sini. Ini tadi sama, ini adalah liang dari vagina atau lubang dari vagina. Ini merupakan serviks. Ini adalah serviks. Nah, ini gambaran jelas tadi bagian atau lapisan-lapisan dari uterus atau rahim. Nah, yang di sebelah sini ini adalah isthmus uterus, dan ini adalah ampula tuba atau tuba Fallopi, dan di sini adalah infundibulum tuba uterina. Ini adalah infundibulumnya. Kemudian ini adalah fundus uterina. Nah, kemudian jadi ligamentum apa saja yang terdapat pada uterus? Yang pertama adalah ligamentum ovarium, yang kedua adalah ligamentum rotundum, yang ketiga adalah broad ligamentum of the uterus, yang keempat adalah suspensory ligamentum of the ovary, yang kelima adalah uterosacral ligamentum. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai pelvic atau tulang panggul. Jadi pelvic atau tulang panggul ini terdapat dua bagian, yaitu bagian keras dan bagian lunak. Pada bagian keras panggul terdapat tiga bagian, yaitu os coccygeae, os sacrum, dan os coccygeus. Jadi yang pertama, di sini sudah ada gambarnya. Di sini terdapat os sacrum. Kemudian ini yang nomor satu adalah os sacrum, yang nomor dua adalah os ilium, yang nomor tiga adalah os ischium, nomor empat os pubis, dan nomor lima ini juga adalah os pubis, dan nomor enam ini adalah acetabulum, nomor tujuh ini adalah foramen obturatorium. Pertama kita akan membahas os coccygeae. Jadi os coccygeae itu terdapat tiga bagian. Yang pertama adalah os ilium, os ischium, dan os pubis. Baik, pertama-tama kita akan membahas mengenai os ilium. Jadi di sini sudah terdapat tulang panggul. Ini merupakan crista iliaca. Kemudian ini adalah ala osis ili. Di sini juga terdapat spina iliaca anterior superior. Di sini juga terdapat spina iliaca anterior inferior, dan pada bagian dalam sini kita bisa melihat ini merupakan bagian dari spina iliaca posterior superior, dan ini merupakan bagian dari spina iliaca posterior inferior. Selanjutnya terdapat juga incisura ischiadica mayor. Ini merupakan incisura ischiadica mayor, serta terdapat juga di sini kita bisa melihat ini merupakan acetabulum. Selanjutnya kita akan membahas mengenai os ischium. Jadi kita bisa lihat di sini pada bagian hijau ini merupakan os ischium. Jadi pada os ischium ini terdapat apa saja? Jadi di sini bisa kita perhatikan, di sini terdapat cekungan kecil. Jadi ini merupakan incisura ischiadica mayor. Serta di sini juga terdapat romus incisura. Ini merupakan romus ischiadica. Serta di sini terdapat juga tuber ischiadicum. Jadi bagian ini merupakan tuber ischiadicum. Selanjutnya kita akan membahas mengenai os pubis. Jadi pada bagian merah ini, pada bagian merah pada gambar di sini merupakan os pubis. Apa saja yang terdapat pada os pubis? Jadi di sini terdapat simpisis pubis. Ini simpisis pubis untuk menopang. Yang merupakan simpisis pubis. Kemudian terdapat juga romus pubis. Jadi pada bagian sini terdapat juga romus pubis. Ini merupakan romus pubis. Dan juga di sini terdapat foramen obturatorium. Jadi lingkaran putih ini merupakan foramen obturatorium. Jadi pada pelvic terdapat 4 artikulasio. Artikulasio apa saja itu?
Yang pertama adalah articulatio sacroiliaca. Yang kedua juga ini merupakan articulatio sacroiliaca, jadi terdapat dua articulatio sacroiliaca. Dan yang ketiga ini merupakan articulatio sacrococcygeum. Dan yang keempat ini merupakan symphysis pubis. Jadi pada pelvi terdapat beberapa ligamentum. Yang pertama ligamentum sacroiliaca, ligamentum sacrospinosum, ligamentum sacrotuberosum. Yang keempat ligamentum pubicum, ligamentum sacrococcygeum, ligamentum inguinal, dan yang terakhir adalah ligamentum obturatoria. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.